Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Bagi adik-adik yang sudah sementara mengamati pertemuan Ibu kali ini, Ibu harap untuk menginformasikan teman-temannya yang belum menghadiri kelas kita, yakni kelas kimia. Ini pertemuan ketiga kita. Pembelajaran hari ini berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Untuk bisa mengefisiensikan pembelajaran kita, Ibu menggunakan video pembelajaran. Yang sebelumnya Ibu gunakan adalah pembelajaran virtual langsung tatap muka dengan menggunakan Google Meet. Nah, sekarang Ibu menggunakan video langsung ya, supaya menghemat paket data kalian. Tapi Ibu harap, walaupun Ibu menggunakan video pembelajaran, Ibu harap adik-adik semua dapat mengamati belajar pembelajaran Ibu mulai dari awal sampai dengan berakhirnya penjelasan Ibu pada materi nantinya. Nah, sebelum Ibu memulai, Ibu harap adik-adik semua dapat mengabsen di Google Classroom. Ibu sudah masukkan absennya, bisa diperhatikan Google Classroom-nya, silahkan diisi absennya ya sambil menerima materi yang akan Ibu jelaskan ini. Baiklah, kita mulai saja pembelajarannya. Yang pertama, Ibu akan sampaikan dulu ada beberapa tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yakni yang pertama adalah memahami hakikat ilmu kimia, metode ilmu kimia, dan keselamatan kerja di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Nah, untuk metode ilmiah kita tidak bahas hari ini karena pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari. Jadi, penjelasan Ibu kali ini akan membahas tentang hakikat ilmu kimia, kesehatan dan keselamatan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. Nantinya di bagian LKPD juga Ibu akan menyediakan suatu percobaan yang nantinya kalian akan merancang percobaan itu sesuai dengan kaidah-kaidah pada metode ilmiah. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari tujuannya adik-adik diharapkan dapat memahami definisi ilmu kimia, kemudian mengidentifikasi penggolongan materi, kemudian membedakan sifat materi dan perubahannya, menjelaskan perubahan kimia dan perubahan fisika melalui percobaan dan contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, adik-adik nantinya di bagian LKPD itu, adik-adik diharapkan mampu merancang percobaan kimia sederhana. Selain itu, melakukan percobaan melalui konsep dasar kimia, nanti percobaannya bisa dilakukan di rumah, kemudian menyajikan dan mensimulasikan hasil rancangan percobaan kimia. Nah, hasilnya nanti berupa video yang akan kalian liput sesuai dengan percobaan yang kalian lakukan, ya. Nanti Ibu jelaskan di bagian akhir pembelajaran terkait dengan percobaan yang akan kalian lakukan. Untuk kali ini Ibu akan menjelaskan materi-materi dulu mulai dari definisi ilmu kimia sampai dengan menjelaskan perubahan kimia maupun perubahan fisika. Oh ya, selain itu juga selain tujuan pembelajaran ini, Ibu akan jelaskan juga tentang aturan-aturan untuk kesehatan dan keselamatan dan keamanan di dalam laboratorium. Selain itu juga Ibu akan bahas di materi kali ini, yakni tentang peran kimia di dalam kehidupan, ya, itu. Jadi Ibu tidak masukkan tujuan pembelajaran di sini, tapi Ibu akan bahas juga terkait itu karena itu sangat penting. Nantinya kalau kita masuk di dalam laboratorium, kita harus mengenal terkait dengan bahan-bahan berbahaya, alat-alat yang akan digunakan.
di materi, yakni di materi keamanan dan keselamatan di laboratorium. Oke, kita akan memulai pembelajaran yang pertama, yakni pembelajaran hakikat ilmu kimia. Dasar dari suatu pembelajaran kimia, yakni kita harus tahu dulu tujuan kimia itu apa. Kenapa sih kita harus belajar kimia? Nah, perlu kalian ketahui, belajar kimia itu sangat penting, di mana kimia itu terkait dengan alam. Mulai dari struktur alam, sifat-sifatnya, ya, sampai dengan hal-hal kecil seperti atom itu akan dibahas, ya. Jadi ilmunya itu sangat penting. Apa sih ilmu kimia itu? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul, serta perubahan atau transformasi, serta interaksi mereka untuk membentuk materi. Nah, sebelum suatu materi terbentuk, di dalam fase-fasenya itu ada kimianya. Jadi, kita memang perlu mengetahui itu kimia kayak gimana, ya. Nah, untuk kimia sendiri ada beberapa item-item seperti kimia analitik. Jadi sudah ada pembagian-pembagian kimia, ada kimia analitik, ada kimia fisik, ada kimia organik, kimia anorganik, ada biokimia, ada yang kimia lingkungan, kimia material, kimia nuklir, dan kimia pangan. Ini sudah terbagi-bagi, di dalam kimia itu sudah ada pembagian-pembagian sendiri. Contoh misalkan kimia nuklir, ya. Kimia nuklir itu sangat erat kaitannya dengan pembuatan bom nuklir. Selain itu juga, selain pembuatan bom, nah juga kita akan belajar di dalamnya tentang fusi, fisi, ya. Itu nanti pembelajaran kalau misalkan kita ke tahap universitas, ya. Nah, untuk kita di bagian tahap ini, untuk bagian madrasah, ya, kita cukup belajar tentang penerapan, ya. Penerapannya seperti apa, kemudian ilmu-ilmu dasar saja, gitu. Oke, kita lanjut. Seperti tadi ilmu kimia, jadi ilmu kimia itu tentang struktur, pembentukan atom, kemudian berkaitan dengan materi. Nah, materi itu sendiri adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, seperti misalkan kayu. Kayu itu menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, contoh misalkan padat, cair, gas, itu semua termasuk di dalam materi karena mempunyai ruang, menempati ruang, dan mempunyai massa. Oke, materi terbagi atas dua. Ada namanya zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal itu sendiri terbagi atas unsur dengan senyawa. Nah, kita akan pahami nanti tentang unsur dan senyawa itu apa. Nah, untuk campuran terbagi atas 3, yakni larutan, koloid, dan suspensi. Larutan itu sifatnya tercampur merata, baik pelarut maupun terlarut, sedangkan kalau koloid dia di bagian tengah, sedangkan untuk suspensi pelarut dengan terlarutnya itu masih bisa terpisah, masih kelihatan pisahannya, ya, seperti itu. Nah, akan kita bahas tentang unsur, senyawa, dan campuran di sini, ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang unsur. Unsur itu apa sih? Unsur-unsur itu adalah zat atau jenis materi terkecil dengan sifat fisik dan sifat kimia yang unik. Nah, unsur ini tidak dapat dipisah-pisah lagi karena memang dia yang paling
terkecil ya. Sedangkan untuk senyawa itu adalah zat murni yang terbentuk dari penggabungan dua unsur. Nah, atau lebih melalui reaksi kimia. Jadi misalkan unsur satu dengan unsur yang lain digabungkan, itu yang namanya senyawa. Jadi terbentuk dari penggabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Nah, untuk campuran itu sendiri, campuran adalah gabungan dari beberapa senyawa. Bisa saja misalkan air dengan pasir, ataukah bisa saja dengan susu, air dengan susu, air dengan gula. Nah, jadi campuran seperti itu. Jadi kalau air kan unsur molekulnya H2O, sedangkan gula itu apa? C11 H22O11. Jadi terbentuk dari beberapa unsur ya. Itu namanya campuran. Kemudian contohnya di slide-nya Ibu, helium, merkuri atau raksa, Fe, besi. Nah, dari mana ini unsur-unsurnya? Kita bisa lihat dari tabel periodik. Nah, tabel periodik sudah banyak unsur-unsur di dalam, jadi semuanya unsur-unsur. Nah, nanti Ibu perlihatkan video seperti apa itu unsur-unsur. Kita nonton dulu sebelum Ibu lanjutkan lagi ya pembahasannya. And now, ASAP Science presents the elements of the periodic table. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air, with oxygen so you can breathe, and fluorine for your pretty teeth, neon to light up the sign, sodium for salty times, Magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, and argon, potassium, and calcium so you'll grow strong, scandium, titanium, vanadium, and chromium, and manganese. This is the periodic table, noble gases stable, halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shells while electrons are added, moving to the right. Iron is the 26th, then cobalt, nickel coins you get, copper, zinc, and gallium, germanium, and arsenic, selenium, and bromine film, while krypton helps light up your room, rubidium, and strontium, then yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silverware, then cadmium and indium, tin cans, antimony, then tellurium, and iodine, and xenon, and then cesium, and barium is 56, and this is where the table splits, where lanthanides have just begun, lanthanum, cerium, and praseodymium. Neodymium's next to promethium, then 62, samarium, europium, gadolinium, and terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium. hafnium, tantalum, tungsten, then we're on to rhenium, osmium, and iridium, platinum, gold to make you rich till you grow old, mercury to tell you when it's really cold, thallium, and lead, the bismuth for your tummy, polonium, acetine would not be yummy, radar, and cesium will last a little time, radium, then actinides at 89. This is the periodic table, noble gases stable, halogens and alkali react aggressively. Each period will see new outer shells where electrons are to the right. Actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium, titanium, bromium, and olivinium, nobelium, lawrencium, rutherfordium, wm, sprigium, borium, hesium, meitnerium, dubsonium, mercurium, copernicium, Nihonium, sclerovium, moscovium, livermorium, tennessine, and organesson. and then we're Done. Thank you guys so much for watching. If you like the song, Oke, nah itulah tadi
gambaran tentang unsur-unsur yang sudah kalian lihat tadi itu alat-alat yang mana di dalam sudah ada unsur-unsur, sudah ada kandungan-kandungan yang ada di dalam alat tersebut. Jadi unsur itu adalah zat terkecil, ya, zat terkecil. Jadi sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, itu namanya unsur, ya. Sedangkan untuk senyawa, senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Contoh misalkan CO2. Nah, CO2 karbon dioksida terbentuk dari dua unsur, yakni karbon dengan oksigen. Kemudian gula C12H22O11, ya. Kemudian garam NaCl, jadi terbentuk dari natrium dengan klor. Sedangkan gula terbentuk dari tiga unsur, yakni karbon, hidrogen dengan oksigen. Jadi senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Sedangkan unsur adalah zat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Oke, paham sampai sini ya. Jadi bisa membedakan yang mana unsur, yang mana senyawa. Dari video yang tadi juga itu sangat menyampaikan ke kita contoh-contoh dari pemanfaatan unsur-unsur tadi, ya. Jadi unsur adalah zat murni yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, sedangkan senyawa adalah zat murni yang terbentuk dari penggabungan dua unsur. Nah, lanjut kita akan bahas tentang campuran. Nah, campuran itu sendiri yakni gabungan dari beberapa unsur, misalkan air dengan pasir, garam dengan air kita gabung, kemudian susu dengan air, kopi dengan air, ya. Jadi beberapa campuran. Nah, tapi campuran itu ada yang sifatnya homogen dan ada sifatnya heterogen. Yang seperti apa sih itu homogen dan heterogen? Homogen itu ketika misalkan garam dengan air melarut garamnya dan dalam tidak ada yang namanya misalkan endapan. Tidak ada endapan, tidak ada terlihat garam di dalam suatu campuran garam air tersebut. Jadi larut merata, ya, itu namanya homogen, ya. Sedangkan heterogen sama halnya dengan beradanya pemisah, ya, adanya pemisah. Jadi air misalkan dengan pasir, terlihat jelas pasirnya, biar kita campur itu tetap ada pembeda. Sangat jelas pasir di mana, ya, kayak gitu. Jadi campuran itu ada dua, yakni homogen dengan heterogen. Nah, seperti itu ya. Jadi misalkan kalau homogen itu lebih kepada jernih, ya, airnya. Jadi antara pelarut dengan zat terlarut itu tidak terlihat, ya, ataukah yang disebut sebagai pencampuran merata, ya. Jadi mencampur merata, tidak kelihatan mana air, mana garam. Sedangkan heterogen itu sebaliknya, ya. Jadi biasa kalau kita lihat heterogen itu lebih kepada adanya kekeruhan, misalkan heterogen itu masuk susu. Nah, itu juga masuk susu heterogen, ya. Nah, selain cair ke cair seperti susu, nah yang paling jelas campuran heterogen itu seperti bentuk padat, zat padat yang dicampurkan ke dalam cairan, seperti misalkan pasir dengan air, kopi dengan air. Nah, itu masuk dalam kategori campuran heterogen. Oke, kita paham sampai sini ya, konsepnya seperti apa ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, lanjut ke perubahan materi.
Perubahan materi terbagi atas dua, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Apa sih bedanya perubahan fisika dengan perubahan kimia? Jadi perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan untuk perubahan kimia, yakni perubahan yang menghasilkan zat baru. Misalkan dia dapat merubah bau misalkan, ataukah terjadi perubahan warna, ataukah bentuk. Misalkan susu, kalau lambat laun kita simpan, dia akan terbentuk endapan. Nah, itu yang namanya perubahan kimia. Kenapa? Karena akan menghasilkan zat baru, ya. Tidak mungkin misalkan susu basi menjadi susu yang baru lagi, ya. Kemudian bau, misalkan susu basi kan ada baunya. Nah, itu salah satu ciri-ciri perubahan kimia. Selain susu yang basi, kita lihat endapan dan baunya, kita juga lihat warnanya. Jadi bukan lagi warna yang putih bersih, ya, putih bak susu, ya, seperti susu, tapi pasti ada seperti warna-warna kuning misalkan. Kemudian ada juga aromanya. Nah, selain baunya yang menyengat, nah, ada pasti timbul gas di dalam, ya. Selain itu, ada juga susu basi juga terjadi perubahan suhu, ya. Ya, itu salah satu, itu ciri-ciri kalau misalkan terjadi perubahan kimia. Sedangkan kalau perubahan fisika seperti apa? Perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Misalkan saja lilin, ya. Lilin kalau kita panaskan, itu pasti tidak terjadi perubahan kimia, hanya perubahan fisika. Nah, contoh lain yakni seperti kayu. Nah, yang dinamakan sebagai perubahan fisika, yakni misalkan kayu yang kita potong-potong membentuk kursi, ya, membentuk kursi, pasti namanya kursi. Tapi ketika kita pisah-pisahkan lagi dalam wujudnya semula seperti bak kayu, pasti akan dinamakan kayu, bukan lagi kursi, ya. Jadi sama halnya seperti kayu tadi. Nah, apa sih bedanya dengan perubahan kimia kalau ketika digunakan kayu? Kalau misalkan kayunya kita bakar. Kalau kita bakar, otomatis hasilnya akan menjadi abu, ataukah biasanya kita pakai, ya, seperti abunya, apalagi istilahnya itu namanya kalau misalkan kalau habis dibakar, ya, jadi pasti abu, ya. Nah, bisa nggak sih abu berubah jadi kayu kembali? Nggak bisa kan? Jadi itulah yang namanya perubahan kimia. Jadi perubahan membentuk zat yang baru. Sedangkan kalau perubahan fisika itu adalah perubahan yang tidak membentuk zat baru. Selain kayu, masih banyak contoh-contoh yang lain. Selain kayu yang kita bakar, susu yang basi, nah salah satunya itu seperti tape, ya, dari beras, ya. Jadi ada perubahan aromanya, warnanya, ya. Kemudian ada gas-gas yang timbul, ya. Kemudian banyak yang mempengaruhi, itu ciri-cirinya. Kalau misalkan kalian ingin mengetahui apakah terjadi perubahan fisika atau kimia, lihat dari ciri-cirinya saja. Perubahan fisika kita bisa lihat dari adanya bau, misalkan, ya, ada bau, kemudian adanya perubahan bentuk atau endapan, kemudian selain itu muncul gas, ya. Jadi ada beberapa faktor-faktor sehingga dikatakan perubahan kimia. Nah, gimana kalau misalkan seperti ini? Air yang dipanaskan, ya. Air yang awalnya seperti ini, air biasa kemudian dipanaskan akan menguap. Nah, kemudian sedangkan es akan mencair. Nah, kemudian es juga kalau kita masukkan di sini
Dipanaskan itu akan menyublin dalam bentuk gas. Jadi ini proses apa kira-kira? Perubahan kimia atau perubahan fisika ya. Nah, jelas ya kalau dilihat dari segi ini proses selalu berkelanjutan. Nah, pasti misalkan air yang kita pakai, yang kita konsumsi, kita masukkan di kulkas pasti dalam bentuk padat ya. Misalkan air panas yang kita masukkan di kulkas pasti mengkristal atau membeku ya. Jadi seperti itu. Jadi selalu berputar ya. Jadi ini namanya perubahan fisika. Jadi perubahan fisika bukan perubahan kimia. Ingat ya, perubahan kimia itu ada ciri-ciri yang seperti tadi, bau, bentuk, ataukah ada endapan. Ya, ada beberapa ciri-cirinya. Jadi ini perubahannya hanya sementara saja ya. Jadi ada memang perubahan wujudnya saja yang berubah, tidak membentuk zat yang baru. Jadi wujudnya saja yang berubah dalam bentuk padat, gas, dan cair ya. Jadi wujudnya sementara. Jadi masuk di kategori perubahan fisika. Oke, kita lanjut lagi. Peran kimia dalam kehidupan. Nah, peran kimia dalam kehidupan, banyak sekali peran-peran kimia dalam kehidupan. Ada beberapa. Nah, yang pertama itu adalah di bidang industri. Nah, selain itu bidang industri masih banyak lagi. Saya cuma menjelaskan beberapa bidang saja yang ada kaitannya dengan ilmu kimia, tapi selain masih banyak bidang-bidang lain yang sangat erat kaitannya di ilmu kimia. Selain bidang industri ada bidang kedokteran, kemudian ada bidang farmasi, bidang pertanian, dan bidang geologi. Nah, kita jelaskan satu persatu saja ya. Seperti apa sih di bagian bidang farmasi? Nah, farmasi, contoh misalkan itu adalah obat, antasida. Apa sih fungsinya antasida? Jadi kalau di bagian farmasi itu lebih kepada obat-obatan ya, proses pembuatan obat-obatan. Nah, contohnya antasida itu adalah obat yang digunakan untuk menetralkan asam di lambung. Nah, secara alami lambung itu memproduksi suatu asam, yakni asam klorida. Nah, apa sih fungsinya asam klorida? Asam klorida itu berfungsi untuk membantu proses pencernaan protein. Nah, fungsi antasida di sini ketika asam lambung ini meningkat. Nah, ketika kita minum antasida itu fungsinya adalah menetralkan asam lambung yang terlalu asam misalkan, ya. Jadi selain menetralkan asam lambung, antasida juga meningkatkan pertahanan mukosa lambung dengan memicu produksi prostaglandin ya pada mukosa lambung. Jadi selain antasida, contohnya dalam bidang farmasi seperti ada juga contohnya adalah obat flu. Nah, yang komposisinya itu di dalam ada obat analgesik, pokoknya banyak ya tentang obat-obatan. Salah satunya itu adalah antasida yang tadi Ibu jelaskan ya. Kemudian di bidang apalagi nih? Di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian itu sendiri contohnya adalah pupuk. Apa sih fungsinya pupuk? Fungsi pupuk itu lebih kepada merangsang pertumbuhan akar, batang dengan daun. Khusus untuk pupuk urea. Nah, urea itu digunakan biasanya dalam pertanian sebagai pupuk kimia, ya. Biasa dibuat oleh manusia. Nah, pupuk urea ini itu kandungan nitrogennya besar, ya. Kandungan di dalam pupuk urea itu adalah amoniak, ya. Jadi amoniak itu NH3, jadi nitrogen di dalam urea itu 46%. Nah, tetapi yang digunakan dalam tanaman biasanya separuhnya. Nah, perlu kita ketahui ketika kita taburkan pupuk urea di dalam tanaman, nah,
Urea ini akan terhidrolisis dan melepaskan ion amonium. Ya. Seperti itu prosesnya. Nah, untuk pupuk urea biasanya itu ada 2 macam. Biasanya disubsidi oleh pemerintah, warna pupuknya itu warna merah muda, sedangkan kalau misal yang tidak disubsidi itu berwarna putih. Nah, ini kalau misalkan adik-adik yang punya orang tua yang bagian pertanian, ini kita harus tahu dulu. Nah, ada beberapa jenis pupuk ya, ada warna merah muda itu biasanya disubsidi ya, sedangkan kalau yang berwarna putih itu tidak disubsidi ya. Nah, seperti itu. Apa sih fungsinya pupuk urea? Jadi fungsinya pupuk urea itu seperti yang tadi, yakni untuk merangsang pertumbuhan akar, batang, dengan daun, serta meningkatkan mutu dan jumlah hasil yang baik. Jadi biasanya kalau tidak dipakaikan pupuk itu kualitasnya buruk. Sedangkan kalau kita pakai pupuk itu kualitasnya bisa bagus. Nah, makanya itu pemerintah mensubsidi pupuk supaya pembangunan pertanian lebih meningkat. Nah, itu ilmunya. Jadi alangkah hebatnya kita belajar kimia. Nah, karena salah satunya bukan kimia itu image kita itu berbahaya. Padahal kimia itu ketika kita paham tentang ilmu kimia, banyak manfaat-manfaat yang akan kita peroleh ketika kita mempelajari ilmu kimia. Apalagi nantinya selepas dari kita sekolah, kita lanjut di bagian sains utamanya kimia, bisa jadi peneliti, pembuat pupuk bisa, tergantung di bidang keahlian kita itu apa, ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di bagian bidang industri, bidang geologi ya. Bidang geologi itu berkaitan dengan penelitian batu-batuan. Nah, selain penelitian batu-batuan, ada juga pertambangan gas, ada juga minyak bumi. Nah, apa sih manfaat mempelajari ilmu kimia di bagian bidang geologi ini? Yakni untuk membantu kita memahami serta mengerti temuan para peneliti tentang bebatuan dan benda-benda alam. Jadi misalkan pernah booming-boomingnya itu batu-batuan ya, batu-batu cincin. Nah, biasanya itu ada nama-namanya. Nah, di bagian geologi ini memeriksa batu-batu, berapa usianya, batu yang berharga kayak gimana. Nah, di bagian ilmu kimia juga kita pelajari tentang geologi gitu. Kemudian di bidang industri contohnya yaitu adalah semen ya. Selain semen masih banyak ya contoh-contoh di bidang industri, misalkan kayu, cat, pipa seperti pipa PVC, polyvinyl klorida, ada juga beton. Nah, ini dihasilkan dari riset-riset yang berdasarkan ilmu kimia. Misalkan kain-kain sintesis yang biasa digunakan, nah itu dari penerapan ilmu kimia ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi, terakhir adalah bidang kedokteran. Nah, bidang kedokteran kita sudah tahu ya. Jadi bidang kedokteran bukan cuma seperti obat-obatan, tapi lebih kepada penyembuhan. Misalkan sinar X, nah mungkin ada yang terkena kanker misalkan. Nah, fungsinya di bagian bidang kedokteran itu dari sinar X ya. Contohnya sinar X. Seperti USG juga ya, USG. Itu penerapan ilmu kimia ya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, Ibu sudah siapkan bukunya, dibagi link buku di bagian akhir slide-nya Ibu ini. Kemudian kita lanjut, terakhir pembahasannya adalah keamanan dan keselamatan di laboratorium. Nah, untuk bisa selamat, ya ini penting sekali nih, untuk bisa selamat
bagaimana menjaga alat-alat dan bahan-bahan di dalam laboratorium harus sesuai prosedur. Ya, jadi ada tata tertib yang sudah disiapkan di dalam laboratorium yang memang perlu untuk diperhatikan. Seperti misalkan dilarang membawa makanan dan minuman di dalam laboratorium. Tidak diperbolehkan menggunakan peralatan sebagai tempat makan dan minum. Kemudian alat-alat dan bahan-bahan yang ada di laboratorium tidak diperkenankan diambil keluar tanpa seizin guru. Kenapa? Karena ketika kalian memegang bahan-bahan yang tidak kalian ketahui, jangan sampai bahan-bahan itu adalah bahan-bahan berbahaya, kalian bawa keluar. Nah, jangan sampai juga bahan-bahannya itu dapat mempengaruhi fisik kita. Misalkan kalian cium atau sentuh, apalagi bahan-bahan berbahaya, itu sangat mempengaruhi kesehatan. Bisa saja tidak baiknya itu, efek buruknya, semoga tidak terjadi, itu dapat menyebabkan kematian ya. Jadi memang harus seizin guru. Kemudian alat dan bahan harus digunakan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Jadi misalkan alat bahannya, adik-adik semua cuma diminta untuk mengambil LaCl atau amonia. Nah, kalian mengambil bahan-bahan lain yang tanpa diketahui oleh guru ataupun tanpa sesuai dengan alat-alat yang sudah diarahkan, kalian ambil, ya itu tidak boleh ya. Melakukan percobaan tidak mengerti atau ragu-ragu. Nah, ini bahaya juga nih. Jangan sampai asam kuat yang kalian gunakan, kalian ragu-ragu menggunakan ya. Ini tidak diperkenankan yang seperti ini. Jadi kalian harus menguasai terlebih dahulu prosedur kerja yang harus apa yang harus kalian lakukan. Jadi prosedur kerjanya memang harus kalian kuasai terlebih dahulu ya, sebelum kalian melaksanakan praktikum. Bekerja di laboratorium hendaknya memakai jas laboratorium ya. Nah, jika ada alat yang rusak atau pecah, hendaknya segera dilapor, jangan disembunyikan ya. Kemudian, jika terjadi kecelakaan seperti kena kaca, terbakar, terkena bahan kimia, itu hendaknya langsung melapor ke guru supaya gurunya bisa langsung memberi tindakan pertolongan pertama. Nah, lanjut lagi, label bahan yang hilang atau rusak itu harus segera diberitahukan kepada guru ya, agar dapat segera diganti ya. Kemudian tidak diperkenankan makan, minum maupun merokok di dalam laboratorium. Nah, di dalam laboratorium itu ada beberapa bahan-bahan yang berbahaya. Nah, ketika kalian makan dengan minum, setelah kalian menyentuh bahan-bahan berbahaya itu, artinya kalian makan bersama dengan bahan-bahan yang sudah ada terkontaminasi di tangan kalian. Artinya, kalian telan itu bahan-bahan terikut dengan makanan atau minuman kalian. Nah, efeknya apa kira-kira? Nah, itu dapat merusak jaringan-jaringan di dalam tubuh. Jadi memang harus diwaspadai. Nah, makanya di aturan itu kalian tidak boleh makan dan minum di dalam laboratorium, apalagi merokok ya. Jangan mencicipi zat kimia dalam bentuk apapun sebelum Anda yakin keamanannya. Cara mencicipi itu sangat tidak diizinkan ya. Caranya untuk mengetahui itu bisa mencium aromanya. Biasanya kita mencium aromanya cukup dikibas-kibas saja. Jangan langsung mencium di dalam botolnya. Itu sangat efeknya itu dapat merusak jaringan di dalam tubuh juga ya. Apalagi masuk di area-area misalkan mulut, hidung ya, mata, itu sangat berbahaya. Kemudian jangan memegang sesuatu ketika memanaskannya ya. Jadi gunakan penjepit yang tidak menghantarkan panas, misalkan penjepit kayu, ya itu tidak menghantarkan panas. Jangan menggunakan besi kalau untuk mengambil, ya bisa digunakan penjepit kayu. Setelah selesai percobaan, alat-alat itu hendak dikembalikan ke tempat semula. Buang sampah pada tempatnya, ya. Sebelum meninggalkan laboratorium, meja praktikum itu harus dalam keadaan bersih. Sesuai seperti kalian masuk, bersih, keluar pun juga harus bersih ya. Nah,
Alat-alat laboratorium. Ketika ada peraturan dilarang menggunakan ada beberapa aturan ya. Alat-alat laboratorium perlu kalian ketahui dengan cara penggunaannya. Nah, contoh misalkan Erlenmeyer, caranya itu bagaimana menggunakan itu harus dipahami cara memegang Erlenmeyer ya. Jadi kecil kemungkinan untuk adanya kecelakaan ketika kalian paham cara penggunaannya beserta dengan fungsinya suatu alat-alat itu. Kenapa bisa alat-alat pecah? Karena adanya kecerobohan. Kenapa bisa kecerobohan? Karena tidak ada ilmu, tidak ada paham ya, tidak paham cara penggunaannya. Nah, ada beberapa di sini Ibu cuma menjelaskan 3 saja. Untuk macam-macam alatnya, pengenalan alatnya, adik-adik bisa membaca bahan ajar yang Ibu sudah berikan linknya di bagian akhir. Nah, kemudian selain Erlenmeyer ada juga gelas kimia. Kemudian corong gelas. Jadi gelas kimia itu seperti ini gambarnya. Fungsinya bisa dibaca ya. Salah satu bisa digunakan memanaskan, menampung zat juga bisa. Kemudian corong gelas, kalau misalkan seperti apa? Ada misalkan tabung ya, misalkan tabung kita mau masukkan larutan. Nah, tabung kan artinya dia bagian mulut botolnya itu kecil. Nah, fungsinya di situ corong. Jadi kita bisa menggunakan corong untuk memasukkan ya cairan, untuk memasukkan cairan ke dalam tabung. Selain itu digunakan untuk penyaringan juga, jadi banyak fungsinya. Itu beberapa. Silahkan adik-adik bisa membaca, melihat alat-alat kimianya di bagian modulnya ya. Oke, terakhir adalah simbol-simbol. Simbol-simbol bahan kimia berbahaya. Saya mewakili saja ya, contohnya mewakili sesuai dengan icon di grup WA-nya. Nah, di grup WA kelas 10 MIPA 1, Kimia 10 MIPA 1, saya kasih gambaran seperti tangan, itu namanya adalah korosif. Jadi, sambil kita belajar simbol-simbol bahan kimia, kita juga memberikan nama kelas kita. Jadi, kelasnya 10 MIPA 1, namanya adalah korosif ya, namanya korosif. Saya kasih nama korosif supaya. Nah, ini korosif ini biasanya tertera di bagian bahan-bahan ya. Kalau misalkan kalian lihat ada botol, di situ tertera gambar seperti ini bahan-bahan ini. Nah, ini namanya korosif. Artinya ketika bahan yang ada di dalam wadah itu atau botol itu sangat korosif ya. Apa sih itu korosif? Jadi korosif itu dapat merusak jaringan tubuh ya. Kalau korosif itu bahannya seperti belerang, misalkan basa kuat atau asam kuat, itu sifatnya korosif. Asam-asam anorganik ya. Kemudian selain korosif, nah ini ada gambar seperti tengkorak ini, namanya adalah toksik. Nah, toksik ini saya kasih nama untuk kelas 10 MIPA 2. Kelas 10 MIPA 2 namanya adalah toksik. Apa sih itu toksik? Toksik itu racun. Jadi kalau misalkan di bagian botol kalian ada melihat gambar seperti ini, itu berarti cairan di dalam botol itu atau padatan di dalam botol itu artinya sangat berbahaya.